Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Di akhir pekan ini, hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024. Channel Obrolan Saiki di segmen berbagai perspektif bertemu dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Badan Koordinasi Mubalik Indonesia atau DPP Bakomubin, Bapak Dr. AMS Suhari AMMA. Beliau akhir-akhir ini jam terbangnya luar biasa, cukup sibuk. Dan pemirsa, kemarin beliau menyampaikan khutbah di Hari Raya Idul Adha di Cianjur, Jawa Barat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, yang saya muliakan, kaum muslim dan muslimat, serta bangsa Indonesia yang ada di seluruh tanah air. Saya memang pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah dan bertepatan dengan 17 Juni 2024, saya diminta khutbah di Cianjur oleh jamaah yang ada di sana, termasuk daripada keluarga besar pelajar Islam Indonesia Cianjur dan Badan Koordinasi Mubalik Indonesia Cianjur di sana. Dalam khutbah saya memfokuskan masalah keimanan, ketakwaan, dan perjuangan dari perspektif yang pernah dialami oleh Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Kemudian berikutnya itu terkait dengan bagaimana Ibrahim membawa istrinya dan anaknya yang masih kecil itu, Ismail, di antara Bukit Sofa dan Marwah, begitu. Nah, jadi saya jelaskan bahwa hidup ini memang dihadapkan oleh nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu diuji ketakwaannya serta keimanannya, dan juga Nabi Muhammad sama. Nah, saya kira masalah Idul Kurban atau Idul Adha ini memiliki makna yang luar biasa. Meskipun ini merupakan hari raya hari raya haji, namun demikian seluruh umat Islam sedunia itu juga melaksanakan hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, juga dijelaskan di dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita juga harus berkorban, ya, melaksanakan penyembelihan, baik itu domba, baik itu kerbau atau sapi. Ini sebenarnya disunahkan oleh Nabi dari peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu intinya. Kemudian yang menyangkut masalah perjuangan, ini kalau kita melihat sekarang ini problema yang sedang bergulir, ya, di dunia Islam ini sekarang masalah Palestina yang sudah 75 tahun belum menjadi sebuah negara yang merdeka, khususnya sekarang di jalur Gaza yang sedang, ya, katakanlah umat Islam di jalur Gaza ini di genocide, ya, dikorbankan habis-habisan oleh Zionisme Israel. Dan Zionisme Israel ini tidak pandang bulu, mau anak-anak, mau orang tua, kaum wanita, itu di genocide, artinya dibantai habis-habisan. Dan ini mendapat reaksi daripada dunia, bukan hanya dunia Islam, tapi juga di Eropa, di Barat, dan di mana-mana mereka demo, ya, mengutuk, ya, serangan Zionisme Israel ini. Ini yang barangkali merupakan perhatian yang serius bagi kita umat Islam di Indonesia dan umat Islam pada umumnya. Pemirsa, itulah sedikit penjelasan tentang kegiatan beliau
khutbah Idul Adha di Cianjur. Kemudian juga tidak hanya itu, tetapi beliau juga mengaitkan dengan perjuangan umat Islam pada umumnya di dunia, termasuk di Palestina. Dan sekarang menurut beliau seperti apa nih fenomena Palestina, akan nggak berakhir? Sedangkan Profesor Dr. Graudi, kalau nggak salah dalam bukunya, saya baca tahun 80-an itu, bahwa masa depan dunia akan menjadi muslim. Seperti itu. Kita dengarkan dalam perspektif geopolitik dunia. Menurut pandangan beliau, seperti apa? Kalau kita melihat dari percaturan politik dunia, memang dunia ini sejak Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, itu sampai detik ini tidak pernah damai. Kenapa? Ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, masalah ideologi. Ideologi ini dikembangkan oleh Barat di bawah pimpinan Amerika dengan sekutunya, yaitu ideologi kapitalisme, ya, yang dicoba dikembangkan terus. Yang kedua, bagaimana mereka mengeksploitasi sumber daya alam di berbagai negara. Begitu loh. Nah, yang ketiga, bagaimana negara-negara itu berada di bawah satelit mereka. Ini geopolitik yang sekarang ini itu dilakukan oleh hegemoni politik dunia yang dipimpin oleh Amerika dan NATO. Sehingga mengapa sekarang perang Ukraina ini berkelanjutan? Ya, Rusia perang berkelanjutan. Ya, kenapa? Karena Ukraina di backup oleh hegemoni politik dunia, oleh Amerika dan NATO begitu. Ini yang menjadi masalah, dan ini kapan endingnya itu? Ya, kita belum bisa memprediksi. Nah, itu. Jadi Presiden Rusia seperti Putin misalnya, ini bisa selesai kalau Amerika juga menghentikan. Begitu. Penyerangan ini tidak membackup Ukraina, begitu kan? Nah, kemudian bisa jadi dalam perundingan perdamaian, tapi saya pikir ini sepertinya belum kelihatan, ya, tanda-tanda when the war will be finished, ya, belum ada kelihatan tanda-tanda ini. Ya. Kenapa? Karena Rusia juga tidak suka hegemoni politik dunia ini yang mencekam seluruh negara-negara, terutama Eropa, Barat, dan juga negeri-negeri Muslim. Nah, sekarang negara-negara Muslim seperti misalnya Iran, lalu kemudian Syam, yaitu Syria, Lebanon misalnya, dan lain-lainnya, itu sudah mulai condong kepada Rusia untuk menghadapi Amerika. Begitu. Ini kan tambah hari kisruh dunia ini tambah mencekam, ya, dan banyak juga pengamat itu akan terjadi, ya, dan tidak mustahil perang dunia ketiga itu akan terjadi. Nah, ini yang merepotkan masyarakat manusia internasional, ya, sehingga ya kita sendiri umat Islam Indonesia juga sedang berhadapan dengan hegemoni China yang menguasai itu di Laut Cina Selatan. Itu juga permasalahan tersendiri gitu loh. Begitu. Nah, jadi ini problema dunia yang barangkali, ya, sampai detik ini, ya, para pengamat juga belum bisa memprediksi kapan berakhir. Begitu. Perang ini kapan berakhir, dan hegemoni politik dunia ini kapan selesai, dan negeri itu menjadi merdeka semua tanpa harus dipengaruhi, ya, oleh hegemoni politik ini. Begitu. Pemirsa, luar biasa, panjang lebar, beliau detail sekali menjelaskan tentang bagaimana seharusnya dunia damai. Karena Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku justru untuk saling ta'aruf, saling berdamai, bertaruh, dan saling membangun.
untuk memprediksi jangan sampai terjadi perang dunia ketiga seperti apa? Baik, yang pertama, kekuatan senjata nuklir itu ditarik kembali, disimpan, karena ini yang akan menghancurkan, meluluhkan struktur dunia, ya, negara-negara, bisa meluluh lantakan manusia, bisa meluluh lantakan infrastruktur di bagian negara, dan manusia banyak yang mati. Begitu. Jadi senjata nuklir ini stop, jangan dikeluarkan. Yang kedua, hegemoni politik dunia ini jangan menciptakan kerusuhan, jangan menciptakan ketidakadilan, jangan menciptakan ketidakkesejahteraan, ya, terhadap bangsa-bangsa dan negara-negara. Bagaimana semua negara adidaya ini duduk di dalam United Nations, di PBB, ya mereka berdamai, artinya bagaimana understanding, bagaimana hidup berdampingan, ya, agar tidak konflik antara satu dengan yang lain. Kita ini sebuah bangsa yang besar, sebuah bangsa yang merdeka, dan sebuah bangsa yang jangan sampai ada ketertindasan. Ya, dalam Al-Quran itu disebut mustad'afin. Jangan sampai bangsa-bangsa dunia ini tertindas seperti apa yang dilakukan oleh Zionisme Israel. Zionisme Israel harus menarik diri, ya, dari Gaza, ya. Dia juga harus katakanlah menciptakan sebuah perdamaian di antara bangsa-bangsa yang ada. Jalan perang itu tidak akan menyelesaikan masalah. Jalan konflik tidak akan menyelesaikan masalah. Tapi jalan perdamaian itu yang akan menyelesaikan masalah, ya. Jadi kita jangan mengumbar hawa nafsu, jangan mengumbar karena kita mempunyai teknologi, ya, militer yang besar, yang tinggi, bahwa kita mampu, ya, belum tentu. Kalau Allah mau meruntuhkan Amerika, bisa saja. Allah juga mau meruntuhkan Israel, bisa saja dalam waktu sekejap. Kun fayakun. Cuma Allah membiarkan manusia ini berpikir, membiarkan manusia itu mencari jalan yang terbaik, ya, the best way in this world. Begitu. Ini yang harus dipikirkan oleh para pemimpin bangsa di dunia ini. I would like to advise to leader from the Russia and also, yeah, from America, from Russia like Vladimir Putin, from America Joe Biden. I think it is better if Joe Biden and Vladimir Putin sit together, talk together, and how to get the best solution, how we can build the peacefully in this world. It is better for us. It is better for around the world in the international society. It is better. Yeah, I hope you can sit together, yeah, in one table, yeah, between Putin and Joe Biden and also Jinping, you know, because even the big, the country, you know, the superpower, yeah, every superpower they have, yeah, nuclear, you know, and also I think it is better if the leaders, you know, can talk together and how to get solution, yeah, to build the peacefully in this world, yeah. I think something like that, you know. Pemirsa, demikian obrolan siang ini di akhir pekan Sabtu 22 Juni 2024. Mudah-mudahan bermanfaat. Beliau menghimbau kepada pemimpin dunia agar duduk bersama mencari solusi, karena Allah sebagai pencipta manusia dan alam dunia ini untuk mendamaikan, untuk saling mengenal, bukan untuk berperang. Karena berperang itu beliau katakan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi bermusyawarah, berundinglah untuk mencari kedamaian. Mudah-mudahan dunia ke depan akan damai. Kecuali bagi mereka yang
hatinya tertutup sehingga sempit yang terjadi adalah peperangan. Karena itu adalah dosa besar. Tidak ada hak manusia menghabisi nyawa satu kaum atau seorang dan siapapun. Barangkali begitu, panteng terus di channel Obrolan Saiki. Pemirsa, jangan lupa agar channel ini tetap survive forever, terus menerus menyampaikan informasi terbaik, baik di regional, nasional maupun internasional. Kurang lebihnya manusia tak ada yang sempurna, hanya Allah yang maha sempurna. Panteng terus channel ini, semoga bermanfaat. Sudah ngobrol dengan Ketua Umum Badan Koordinasi Bank Indonesia, Bapak Dr. A.M. Suhari MA. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Ya.